Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam mata pelajaran informatika kelas 11 di fase F kurikulum merdeka ini. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan penjabaran materi tentang aplikasi desain grafis khususnya berbasis vektor, di mana aplikasi yang akan digunakan adalah aplikasi CorelDRAW. Aplikasi ini secara khusus digunakan untuk membuat desain-desain berbasis vektor tentunya, untuk melakukan proses publikasi informasi dengan berbagai macam bentuk desain. Di antaranya adalah logo, lalu ada desain spanduk, flyer, kartu nama, dan lain sebagainya. Hanya saja produk ini memang membutuhkan sedikit ketelitian terhadap proses pembuatan bentuk-bentuk objek bangun datar yang akan dikelola, ditambah dengan kalian harus mengenal tool-tool yang digunakan dalam menggambar, serta pemanfaatan palet warna dan pengaturannya dalam penggunaan atau kombinasi warna tersebut. Pada kesempatan kali ini, objek yang akan kita buat adalah bentuk logo ya. Sebagai latihan dasar awal, kita buat 3 buah jenis logo yang cukup mudah untuk kalian buat. Yang pertama adalah logo PMI dengan bentuk plus warna merah seperti ini sangat sederhana sekali. Lalu ada logo Microsoft ya, ada 4 buah kotak dengan warna-warni yang tersusun rapi. Lalu satu lagi logo Olimpiade yang memiliki 5 buah cincin dengan beberapa warna. Hanya saja bentuk cincin ini kalau di zoom maka ada satu bagian yang beririsan tapi diposisikan ke atas, lalu sisi lainnya ke bawah. Begitu pula pada cincin yang berbeda, di sini ada posisi yang di bawah, juga ada posisi yang di atas. Ya, seperti ini. Nanti kita akan coba buat. Tapi sebelum kita membuat produk ini, tentunya harus ada keterampilan awal yang harus kalian kuasai, yaitu pembuatan objek bangun datar dan pengelolaan objek tersebut menjadi bentuk-bentuk objek baru yang dikelola sedemikian rupa. Perintah dasar yang harus diketahui atau dikuasai oleh anak-anakku sekalian adalah 6 perintah ini, 7 ya maksud Bapak. Di dalam perintah ini nantinya kita akan membuat suatu penggabungan, pemisahan, pemotongan, ataupun proses pembuatan objek baru dari objek yang sudah ada dengan melakukan proses transformasi. Sebagai contoh, pertama ada perintah yang disebut dengan weld. Ya, arti weld ini kalau diartikan secara bahasa Indonesia adalah las gitu ya. Seperti mengelas objek besi ya, dua benda ya berbentuk logam yang jika dilas dia akan menjadi satu. Jadi proses pembuatannya contohnya seperti ini. Kita buat satu objek rectangle. Karena objeknya harus digabungkan, maka objek yang dibuat harus lebih dari satu ya. Jadi kita buat lagi objek berbentuk lingkaran di bagian yang berbeda seperti ini misalkan ya. Nah, 2 objek ini jika hanya satu bagian yang diseleksi baik di persegi atau di lingkaran, maka perintah shapingnya tidak muncul di bagian toolbar, property bar di atas ini. Nah, manakala kita blok keduanya, maka icon-iconnya akan muncul dari perintah weld, trim, intersect, simplify, front minus back, back minus front, dan create boundary gitu ya. Masing-masing memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Nah, untuk langkah awal kita coba perintah weld ya. Setelah dilakukan proses seleksi, kita blok saja gitu dengan mouse, di drag kedua objek ini, lalu diberikan perintah weld, maka otomatis objek ini akan bergabung menjadi satu objek. Itu ya. Nanti ini bisa kita manfaatkan untuk membuat logo PMI tadi. Oke, ini perintah weld. Selanjutnya kita coba perintah trim. Kita buat objek berbentuk persegi lagi dan objek lingkaran yang dibuat
prosesnya tahap kedua. Jadi tahap pertama tadi kita buat objek persegi, lalu objek keduanya kita buat objek lingkaran. Objek kedua berarti secara posisi objek persegi ini ada di bagian bawah, sementara objek yang lingkaran ada di bagian atas. Nah, jika kedua objek ini diseleksi, kita kasih perintah trim, nah otomatis objek yang di bawah akan terpotong oleh objek yang di atasnya. Itu perintah trim. Yang berikutnya kita coba ini undo saja. Kita coba perintah intersect. Intersect itu sebetulnya akan membuat objek baru dari objek yang bersinggungan. Nah, ini. Kalau objek persegi ini dengan lingkaran ini, kalau kita lihat singgungannya adalah di bagian sini ya, tengah. Jadi perintah intersect ini klik akan menghasilkan produk baru dari objek yang bersinggungan ini gitu. Selanjutnya perintah simplify. Simplify ini digunakan juga untuk memotong ya. Simplify kalau kita klik aslinya akan menjadi seperti ini produknya, objek yang di bawah terpotong oleh objek yang di atas. Nah, ini hampir sama dengan perintah trim tadi. Nah, bedanya kalau perintah trim ini dengan simplify nggak ada bedanya kalau misalnya objeknya hanya dua. Tapi kalau kita bentuk lagi objek ketiga, kita buat lagi objek ketiga di sini misalkan. Manakala ini ketiga-tiganya diseleksi dan dikasih perintah simplify, maka semua objek yang di bagian bawah akan terpotong. Jadi persegi yang bagian atas memotong lingkaran, lingkaran memotong persegi yang paling bawah. Itu perintah simplify. Sementara kalau perintah tadi kita gunakan perintah intersect, perintah trim, yang terjadi hanya objek bagian bawah saja yang terpotong. Sementara bagian tengah tidak terpotong. Itu perbedaan antara trim dengan perintah simplify. Perintah berikutnya adalah front minus back. Ini kalau diartikan sebagai sebuah perintah, front itu depan atau atas, minus itu dipotong, back itu bawah atau belakang. Jadi asumsinya adalah objek, ya coba kita kasih warna, misalkan ini warna kuning, yang bawah objek berwarna merah. Nah, seperti terlihat di gambar itu, lingkaran warna kuning posisinya adalah di bagian atas dari objek yang warna merah, lingkaran di kotak persegi di bawah. Oleh karena itu, perintah front minus back kalau diartikan ke dua objek ini, artinya objek yang di atas atau di depan yang kuning minus dipotong oleh objek yang di bawah atau di belakang yang warna merah. Maka perintah front minus back icon ini jika dieksekusi hasilnya adalah seperti ini. Objek yang atas kuning tadi dipotong oleh objek yang belakang warna merah, dan yang memotong langsung dibuang atau dihilangkan. Itu bedanya. Jadi sama-sama memotong seperti trim, seperti simplify, hanya saja setelah memotong dia langsung hilang. Sementara kebalikannya back minus front adalah perintah untuk objek yang di bawah atau di belakang dipotong oleh objek yang di depan ya. Jadi yang dipotong di sini merah berarti kan oleh yang warna kuning. Jadi kalau dikasih perintah ini dieksekusi maka jadinya seperti ini. Nah, satu lagi perintah boundary. Ini dua objek diseleksi ya, seperti ini biasa. Jika diseleksi, diklik tombol create boundary, dia akan menghasilkan satu objek baru. Nah, ini yang mengikuti kontur dari objek yang bertumpuk ini, gitu ya. Jadi manakala bentuk ini kita ubah sedikit, katakan ini lingkaran digandakan, diposisikan di sini, diseleksi semuanya, langsung dikasih perintah create boundary, maka objek barunya terbentuknya mengikuti pola dari struktur tumpukan objek-objek tersebut. Oke. Dari kegiatan itu maka kita bisa coba implementasikan ke pembuatan logo di sini ya. Coba satu-satu kita coba buat. Nah, ini sangat mudah sekali. Yang pertama, untuk membuat logo PMI, kita cukup membuat sebuah objek persegi panjang ya, vertikal berdiri ke samping, ke atas. Lalu ini kita duplikat ya, diduplikat menjadi dua objek.
Setelah itu di bagian properti bar atas masukkan 90 derajat, klik tombol enter, maka posisi objeknya akan berputar 90 derajat. Setelah itu seleksi keduanya, tekan tombol C dan E di keyboard untuk menempatkan objek itu bertumpuk secara presisi gitu ya. Nah, karena bentuknya plus, ini tidak ada garis di tengah, artinya objek ini akan digabung menjadi satu, yaitu bentuk persegi panjang yang vertikal dan horizontalnya. Jadi kita gunakan tools perintah shaping tadi, yaitu perintah weld, untuk menggabung dua objek ini. Jika diklik, maka langsung membentuk objek baru yang sudah digabung. Tinggal kita beri warna merah. Oke. Objek pertama selesai, kita tinggal, ini kalau jika diperjelas akan ada garis tepinya ya, outline. Kita bisa buang dengan klik kanan di palet warna ini, bagian strip warna merah, cukup diklik kanan, maka nanti akan hilang outline-nya. Logo selanjutnya kita buat logo Microsoft, dimana terlihat situ ada 4 logo persegi yang ukurannya sama. Tapi kita tidak perlu membuat 4 logo dan disusun-susun seperti ini. Cukup dibuat satu buah logo ya. Waktu dilakukan drag ini coba tekan tombol kontrol supaya bentuk bagian kotaknya itu presisi atau sisi dengan sisinya sama. Lalu buat kembali objek berbentuk persegi panjang seperti ini, yang kita buat mirip seperti kita buat logo PMI tadi ya. Duplikat lagi ya, saya taruh di sini agak jauh, duplikat lagi objek kedua, lalu ubah menjadi 90 derajat, seleksi kedua objek ini, lalu tekan tombol C dan tekan tombol E, klik perintah weld. Nah, seperti ini ya, sudah tergabung menjadi satu. Lalu tempatkan objek ini di atas objek kotak ya persegi awal yang kita buat. Nah, ini pun posisinya barangkali tidak bisa pas betul ya, tapi supaya kita mendapatkan posisi presisi di tengah, maka kedua objek ini harus diseleksi dulu, tekan tombol C dan tekan tombol E, maka posisinya akan benar-benar tepat di tengah. Nah, karena kita menginginkan bahwa objek yang berbentuk plus ini memotong objek yang bagian persegi, maka perintah shaping yang kita gunakan adalah perintah boleh pakai trim, boleh pakai simplify juga boleh, tapi saya lebih menyarankan karena ininya nggak dipakai lagi ya, artinya belakang dipotong oleh atas, back minus front, maka kita pakai perintah ini saja, klik. Nah, otomatis objek berbentuk persegi kotak yang di belakang dipotong oleh tanda plusnya saja gitu ya. Oke, objek ini jika diberi warna, misalkan warna hijau ya, dia langsung berubah secara keseluruhan, padahal kita akan mewarnai berbeda di tiap kotaknya. Supaya bisa diwarnai dengan berbeda, maka ada satu perintah yang fungsinya untuk memisah ya kotak-kotak ini menjadi masing-masing bagian, artinya setiap kotaknya akan tidak lagi bercampur menjadi satu objek utuh seperti ini. Perintah yang dimaksud adalah objek, pilih di sini adalah break curve apart atau tekan Ctrl K. Kalau diklik tombol ini, otomatis sekarang objek ini menjadi bagian yang terpisah-pisah gitu ya. Nah, dengan begitu maka kita akan mudah memberi warna sesuai dengan contoh dari logo Microsoft itu sendiri. Oke. Nanti dicari warnanya yang pas ya. Ini warna orange. Kita bisa mewarnai ini dengan mudah dengan cara klik eyedropper di sini, ambil contoh samplingnya, lalu tumpahkan ke sini. Nah, seperti itu ya. Ada perintah eyedropper di sini. Lalu merah seperti biasa, warna merah ada di sini. Setelah itu warna biru, kita warnai seperti ini. Oke, sekali lagi ini kita seleksi menjadi satu. Karena sudah menjadi satu objek yang dibentuk ya untuk logo, maka objek ini mesti dibuat satu objek utuh lagi dengan memberikan perintah group di sini, Ctrl G, maka yang tadi terpecah-pecah menjadi satu objek utuh yang sudah diberi warna.
Oke, kita buang garis tepinya dengan klik kanan di palet warna bagian No Outline. Selesai logo Microsoft. Yang terakhir, untuk logo Olimpiade, ini dibuat dari objek berbentuk lingkaran ya. Jadi pada saat membentuk lingkaran, kita harus pastikan lingkarannya dengan diameter yang sama gitu ya. Maka pada saat menarik itu ditekan tombol kontrolnya di keyboard. Setelah itu kita gandakan objek ini menjadi dua ya. Cara menggandakan sudah diajarkan dengan tahan, geser, lalu klik kanan sebelum kirinya dilepas. Kecilkan sedikit objeknya. Oke, lalu posisikan objek ini di tengah seperti ini ya. Kalau mau pas tekan diseleksi keduanya, tekan C dan tekan E. Nah, karena objek ini akan dibentuk seperti cincin, maka artinya objek belakang dipotong oleh objek depan. Jadi kita pakai back minus front lagi. Oke, ini sudah terpotong. Jadi jika diwarnai warna biru, maka dia langsung seperti cincin. Nah, kita copy objek ini menjadi beberapa ya, menjadi 3 di sini. Copy lagi di sini. Oke, 3. Kalau kurang pas ya, kita blok seleksi semuanya, tekan tombol E. Nah, untuk mendapatkan posisi yang lebih pas. Oke, setelah itu seleksi lagi, ambil 2 objek ini, tempatkan dia di sini. Seperti ini. Oke, ya. Sudah. Warnai objek yang lingkaran ini menjadi warna orange. Lalu yang bagian atas warna hitam. Yang keempat ini warna hijau dan yang terakhir berwarna merah. Oke, prosesnya jika dilihat dari bentuk contohnya, di sini ada bagian yang di atas dan ada bagian yang di bawah ya, area yang bersinggungan. Maka untuk membuat produk seperti itu, caranya adalah kita seleksi kedua objek cincin ini warna orange dan biru. Berikan dia perintah intersect di sini. Klik intersect, maka akan dibentuk satu objek hasil dari bagian yang bersinggungan tadi. Jadi ini kalau digeser keluar, tentunya ada objek. Nah, ini objek baru yang bagian singgungan tadi itu. Nah, objek ini kita akan geser yang bagian atasnya saja ke atas supaya seakan-akan tampak seperti posisinya di atas seperti ini. Oke, nah seperti ini. Jadi seperti di atas. Sementara bagian bawahnya ada di birunya di bagian bawah. Nah, sehingga di sini untuk menggeser objek ini ke atas ini belum bisa dilakukan karena objek ini masih menjadi satu kesatuan utuh. Seperti perintah yang sebelumnya, kita pisahkan kedua objek itu dengan cara objek pilih break curve apart. Nah, sekarang objeknya sudah terpisah antara yang di bagian atas ini dengan yang bawah. Nah, ini kalau diseleksi, nah objek ini kalau digeser ada di sini ya. Kita pindahkan objeknya ke bagian atas yang cincin orange. Caranya klik kanan pada objek ini, pilih order, pilih to front of page. Nah, sekarang kalau kita lihat objeknya udah di atas warna orange gitu. Hanya ini ada garis warna hitam sebagai outline, nanti kita buang ya seperti langkah-langkah sebelumnya. Nanti terlihatnya objek cincin ini akan terlihat ke atas dan bagian bawahnya akan ke bawah. Langkah yang serupa akan kita lakukan di kedua cincin berikutnya, yaitu orange dengan warna hitam. Di sini kalau kita lihat yang ada di atas adalah bagian orange ya, di sini nih. Bagian orange itu di bagian ke atas, maka ini dibuat ke atas, sementara yang bagian sisi bagian bawahnya ada di posisi bawah. Nah, maka lingkaran cincin warna orange dengan warna hitam itu kita seleksi ya, dua-duanya. Lalu berikan perintah intersect kembali, klik. Lanjutkan dengan mengklik tombol objek, menu objek, lalu klik break curve apart. Oke. Karena tadi yang akan dibuat ke atas adalah warna hitam, maka objeknya adalah objek yang bawah ini. Ya, yang bawah kita klik kanan, lalu pilih order, pilih to front of page. Nah, posisinya langsung di bagian atas. Oke, kita lihat contoh lagi. Sekarang yang hijau dengan hitam. Yang di atas itu hijau bagian bawah ya, sementara yang bagian atasnya adalah hitam.
Nah, di sini yang perlu di-build ke atas adalah yang bagian atas di sini. Sekarang warna cincin hitam dengan hijaunya diseleksi. Setelah itu lakukan perintah intersect lagi. Oke, sudah. Nah, lalu berikutnya yang warna bagian atas ini kita pisahkan dulu, lupa tadi klik break apart. Nah, objek yang ini yang bagian, oke, kita lihat contoh ya, hitamnya di atas ya, berarti posisi hijau ini kita pindahkan ke belakang, klik kanan, order to back of page. Nah, posisinya ke belakang. Oke, kita lihat hitamnya di atas. Oke ya, jika dilihat di sini hitamnya di atas, berarti ini warnanya hitam dan posisinya di atas ya. Klik order to front of page. Oke ya, seperti ini ya. Terakhir, warna hijau dengan warna merah yang dibuat ke atas itu, ini merah yang bagian bawah ya. Merah yang bagian bawah ke atas. Jadi hijau dengan merah ya, sambil menekan tombol shift di keyboard kita berikan perintah intersect, lalu jangan lupa diberikan perintah break curve apart. Setelah itu objek yang hasil intersect yang bagian bawah kita pindahkan ke atas dengan cara klik kanan order to front of page gitu. Nah, selesai proses break dan intersectnya, kita seleksi seluruh objek, lalu kita buang outline-nya ya, garis warna hitam halus ini dengan cara klik kanan di sini. Nah, sekarang kita lihat sudah berbentuk seperti logo Olimpiade sebenarnya. Jangan lupa terakhir klik objek, pilih group untuk menggabung seluruh objek ini menjadi satu kesatuan logo. Oke, demikian proses pembuatan logo dengan dibantu perintah shaping. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan keterampilan Anda dalam membuat produk desain grafis menggunakan aplikasi CorelDRAW. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.